Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Al-Kisah. Segmen yang bicara tentang cerita dan kisah teladan. Dipersembahkan oleh Media UP Musara. Pada episode kali ini, kita akan bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, putra laki-laki Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi yang dikenal sebagai figur nabi yang memiliki fisik sempurna, bahkan digelari sebagai si paling tampan dalam sejarah manusia. Kisah hidup Yusuf yang penuh liku-liku luar biasa diceritakan secara eksklusif menjadi satu-satunya kisah dalam Al-Quran yang dikisahkan secara utuh dan berurutan dalam satu surah tersendiri yang mengabadikan namanya menjadi nama surah 13 dari Al-Quran. Cinta, penjara, dan mimpi. Kisah perjuangan Nabi Yusuf. Arc pertama, masa belia Nabi Yusuf alaihissalam. Arc masa kecil Yusuf diawali dengan rasa insecure para saudaranya terhadap Yusuf yang sangat disayang dan mendapat perhatian penuh Nabi Yakub melebihi mereka sendiri. Yusuf yang paling kecil itu harus bersabar menghadapi berbagai kedaliman akibat kedengkian para saudaranya. Puncaknya, setelah peristiwa mimpi 11 bintang, bulan, dan matahari yang bersujud kepadanya, mereka bertekad bulat menjauhkan Yusuf dari pelukan sang ayahanda. Bahkan, mereka tak segan merencanakan konspirasi keji untuk membunuhnya. Yahuda, saudara yang paling bijaksana, mengusulkan untuk membuang Yusuf saja ke dalam sumur tak bertuan di lokasi yang jauh. Usul itu disepakati, dan esoknya mereka meminta izin kepada Nabi Yakub agar beliau berkenan membiarkan Yusuf bermain bersama mereka di luar rumah. Setibanya di lokasi sumur, mereka menelanjangi Yusuf dan membuangnya ke dalam sumur. Mereka juga membunuh kelinci dan mengoleskan darahnya di baju Yusuf sebagai alibi atas rekayasa kematian Yusuf, sehingga memberikan kesan kematiannya disebabkan karena serangan hewan buas. Tak lama kemudian, terdapat rombongan musafir yang hendak menuju Mesir melintasi sumur itu dan hendak mengisi persediaan air. Alangkah terkejutnya mereka saat menemukan anak kecil polos nan rupawan tergeletak di dalam sumur itu. Para saudara Yusuf yang mengetahui hal tersebut segera menghubungi rombongan itu dan mengatakan bahwa anak itu adalah budak mereka yang melarikan diri. Setelah proses tawar-menawar, mereka menjual Yusuf kepada rombongan itu dengan harga yang sangat miring, yaitu 20 keping dirham. Setibanya di Mesir, rombongan itu melelang Yusuf di pasar Mesir, yang hingga akhirnya terjual dengan harga yang fantastis kepada Menteri Keuangan Mesir yang tinggal di istana kerajaan Mesir kuno. Arc 2, Kerajaan Mesir kuno. Arc kehidupan di Mesir merupakan titik balik dalam kehidupan Yusuf. Yusuf tinggal di sebuah istana besar dan disayang oleh keluarga yang membelinya. Yusuf sangat menghormati dan berbakti terhadap keluarga itu. Di sisi lain, Kitfir, sang menteri, bahkan sudah menganggap Yusuf sebagai anak angkatnya.
Begitupun Ra'il binti Ra'il, atau lebih populer dengan sebutan Zulaikha, istri Kitfir, juga menaruh perhatian besar kepada Yusuf. Seiring berjalannya waktu, Yusuf tumbuh dewasa dan semakin menyebarkan pesona maskulinnya. Pesona ketampanan Yusuf dewasa bahkan menjadikan Zulaikha yang setiap hari di sisinya gelap mata. Zulaikha tak bisa menyangkal bahwa pikirannya kini telah dipenuhi bayangan anak yang dulu dibelinya itu. Ingin sekali Zulaikha mengutarakan perasaannya tersebut, tapi Yusuf pasti menolak cintanya. Bagaimana tidak? Selama ini Yusuf hanya melihat ke bawah saat diajak berbicara dan tak mau melihat wajahnya. Akhirnya, Zulaikha menyusun rencana untuk menjebak Yusuf agar dapat berdua dengannya. Pada suatu hari, Zulaikha memerintahkan Yusuf untuk membersihkan kamarnya, dan Yusuf segera mengerjakan perintah itu. Sementara di ruangan lain, Zulaikha tengah sibuk menghias diri. Dia mengenakan pakaian terbaik, dandanan terbaik, serta wangi parfum terbaik. Zulaikha percaya diri bahwa kecantikannya kali ini paling tidak dapat membuat Yusuf mau menandang dirinya. Ia diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamarnya, seraya mengunci pintu, lalu berjalan menuju Yusuf untuk memeluknya dari belakang. Yusuf terperanjat dengan kehadiran Zulaikha yang tiba-tiba, dan penampilannya tidak biasa seperti itu. Yusuf bertanya, apa maksud gerangan Zulaikha dengan semua ini? Zulaikha berterus terang bahwa ia telah dimabuk asmara dengan Yusuf dan ingin mengajaknya bercinta. Bagaimanapun, Yusuf adalah laki-laki seperti umumnya yang memiliki rasa ketertarikan kepada wanita. Apalagi dengan kelas Zulaikha yang cantik jelita seantero Mesir kuno. Namun, Allah meneguhkan hati Yusuf. Yusuf menolak ajakan itu karena dia tidak mau mengkhianati kepercayaan tuannya yang telah merawatnya selama ini dengan baik. Lalu Yusuf mencoba menyadarkan Zulaikha bahwa perbuatan zina merupakan dosa terlarang dalam agama. Dan ia meminta Zulaikha untuk bertobat. Tapi Zulaikha bergeming. Zulaikha bereaksi secara fisik, hendak menyentuh dan meraih tubuh Yusuf. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, Yusuf sesegera mungkin ingin keluar dari kamar ini. Dia pun berlari kencang menuju pintu kamar. Zulaikha tak kalah cepat mengejar Yusuf. Zulaikha sempat meraih kerah baju Yusuf hingga punggung bajunya itu sobek. Ketika keduanya sampai di hadapan pintu, pintu itu sudah terbuka lebih dulu. Ternyata Kitfir berdiri mematung di sana karena kebingungan sekaligus marah atas pemandangan yang ia lihat. Zulaikha menudingkan tangannya kepada Yusuf dan mengadu kepada suaminya bahwa Yusuf telah melakukan perbuatan cabul pasal 289 KUHP. Yusuf segera membantah klaim sepihak itu. Namun Kitfir lebih cenderung mempercayai ucapan istrinya. Dia akan menghukum Yusuf dengan penjara atau hukuman berat lainnya. Saat Yusuf tidak bisa lagi membela diri,
Allah mengilhami anak bayi yang merupakan saudara sepupu Zulaikha untuk mengucapkan kesaksiannya. Bayi itu berkata bahwa siapa pelaku sebenarnya dalam kasus ini dapat dilihat dari petunjuk sobekan baju. Apabila sobekan baju Yusuf berada di depan, maka Yusuflah pelakunya. Namun, jika sobekan itu ternyata di belakang, maka tuduhan Zulaikha hanyalah fitnah untuk menutupi kesalahannya. Kitfir pun setuju dengan kesaksian itu. Setelah diperiksa baju Yusuf, ternyata bagian yang sobek berada di belakang. Sontak saja, Kitfir menegur istrinya. Lalu ia meminta kepada Yusuf agar melupakan semua kejadian ini. Meski telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun sebuah skandal serapat apapun ditutupi, pasti akan bocor juga. Skandal bahwa istri menteri menawarkan tubuhnya kepada budaknya sendiri telah bocor ke publik tanpa harus ada campur tangan Bjorka. Zulaikha menjadi buah bibir masyarakat dan panen hujatan serta cibiran dari para wanita di dalam dan di luar istana. Lama-kelamaan, Zulaikha menjadi panas telinga, lalu mendapat ide untuk menguji para wanita itu. Maka, ia pun membuat sebuah acara jamuan dan mengundang seluruh tamu perempuan. Di dalam perjamuan istana itu, para tamu undangan diberikan sepiring buah apel dan pisau tajam untuk mengupasnya. Ketika mereka tengah asyik bercanda ria sambil mengupas buah apel, Zulaikha memanggil Yusuf. Yusuf! Yusuf! Mari! Dan Yusuf pun berjalan melintasi acara perjamuan itu. Sontak saja, para wanita itu menjerit histeris karena sangat terpesona dengan kesempurnaan paras Yusuf yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan tanpa disadari, mereka telah mengiris jari mereka sendiri alih-alih apel. Bahkan rasa sakit dari darah-darah yang bercucuran itu hilang karena otak mereka hanya merespon visual Yusuf. Melihat kejadian itu, Zulaikha tersenyum menang dan mengolok kembali mereka yang menghujatnya. Di hadapan para tamu wanita, Zulaikha kembali mengancam Yusuf untuk menuruti keinginannya yang dulu tidak berhasil. Jika Yusuf kali ini menolak lagi, maka Zulaikha tidak segan-segan menjebloskannya dalam jeruji besi. Yusuf tidak menjawab ucapan Zulaikha. Ia justru bermunajat kepada Allah. Yusuf dengan suka hati memilih hidup selamanya di penjara dengan tenang daripada tinggal di istana yang penuh rayuan dan gombalan wanita. Begitulah awal mula memasuki kehidupan penjara. Yusuf harus mendekam dalam penjara selama beberapa tahun, padahal tak ada kesalahan ataupun kejahatan yang diperbuatnya. Itu hanyalah kesewenang-wenangan istana untuk menutupi aib dan rasa malu keluarga mereka. Potret kehidupan di penjara umumnya tampak jenuh, sempit, gelap, dan membosankan. Tapi tidak bagi Nabi Yusuf. Beliau memandang kenyataan penjara sebagai sebuah tempat yang paling aman, terhindar dari gemerlap macam-macam maksiat di luar sana, serta jauh dari pengaruh politik tirani. Kehidupan di penjara membuat hatinya lebih tenang, yang membantu Nabi Yusuf dapat menjalin kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga Nabi Yusuf dianugerahi kemampuan penafsiran mimpi yang berpengaruh besar bagi kehidupannya kelak. Selain itu, Nabi Yusuf juga menyerukan dakwahnya kepada para tahanan penjara untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan agama lokal yang menyembah dewa Amon. Saat Nabi Yusuf dimasukkan di dalam penjara, ada 2 tahanan penjara lain yang ikut serta di penjara bersamaan dengan kasus Nabi Yusuf. Kedua orang tersebut adalah seorang bartender dan chef kerajaan yang terjerat kasus tindak pidana pasal 53 ayat 1 KUHP pasal percobaan pembunuhan berencana kepada Fir'aun dengan memasukkan sianida ke dalam makanan dan minuman Fir'aun. Kedua orang itu menjadi teman Nabi Yusuf yang senantiasa mendampinginya di penjara. Suatu hari, kedua orang itu mendapat suatu mimpi. Sang bartender bermimpi ia melihat pohon anggur yang indah dan mengambil 3 tangkai lalu meraciknya menjadi bir. Sedang sang chef bermimpi ia memanggul 3 keranjang roti di kepalanya dan burung-burung berdatangan mematuk roti itu. Mereka kemudian mengonsultasikan arti mimpi itu kepada Nabi Yusuf yang dikenal terampil dalam menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf menjelaskan bahwa mimpi sang bartender berarti 3 hari lagi ia akan segera dibebaskan dari kasusnya dan kembali kepada jobnya sebagai bartender Fir'aun. Sedang sang chef bermimpi ia memanggul 3 keranjang roti di kepalanya dan burung-burung berdatangan mematuk roti itu. Mereka kemudian mengonsultasikan arti mimpi itu kepada Nabi Yusuf yang dikenal terampil dalam menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf menjelaskan bahwa mimpi sang bartender berarti 3 hari lagi ia akan segera dibebaskan dari kasusnya dan kembali kepada jobnya sebagai bartender Fir'aun. Sedang sang chef 3 hari lagi akan terbukti salah dan dieksekusi hukuman salib. Kemudian burung-burung pemakan bangkai akan datang matuk kepala. 3 hari kemudian, penafsiran Nabi Yusuf menjadi kenyataan. Saat sang bartender hendak dibebaskan, Nabi Yusuf menitip pesan kepadanya untuk memberitahukan sang Fir'aun bahwa ada pemuda yang dipenjara secara zalim demi menutupi aib pejabat istana atas anjuran istrinya. Akan tetapi pesan Nabi Yusuf kepada sang bartender tidak kunjung disampaikan kepada Fir'aun karena setan membuatnya asik menikmati kebebasan hidup di luar penjara sehingga lupa dengan Nabi Yusuf yang harus menunggu bertahun-tahun lamanya. Arc ketiga, penjara Mesir. Arc selanjutnya adalah kisah kebebasan Nabi Yusuf dari penjara. Diawali dari keresahan Ar-Royan bin Al-Walid, Fir'aun negeri Mesir masa itu, atas mimpi aneh yang mendatanginya tadi malam. Keesokannya, Fir'aun mengumpulkan para juru takwil mimpi terhebat di Mesir kuno untuk guna membahas arti mimpinya. Tapi para juru takwil itu tidak ada yang mampu mengartikannya. Pada saat itu, sang bartender yang melayani minuman pada perkumpulan tersebut teringat kembali tentang sosok Nabi Yusuf, ahli tafsir mimpi yang pernah membantunya keluar dari penjara. Sang bartender lalu menghadap Fir'aun dan merekom nama Nabi Yusuf untuk membantu menafsirkan mimpinya. Apalagi Nabi Yusuf seperti dirinya menjadi tahanan penjara bertahun-tahun tanpa suatu kesalahan.
Fir'aun merasa senang, seakan mendapat harapan dari Nabi Yusuf. Bartender itu kemudian meminta izin untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Di hadapan Nabi Yusuf, bartender itu menceritakan mimpi Fir'aun bahwa ada 7 sapi betina gemuk dan bagus yang dimakan habis oleh 7 sapi betina kurus. Lalu mimpi berikutnya adalah 7 tangkai gandum hijau dan 7 lainnya yang kering. Nabi Yusuf menjelaskan bahwa artinya negeri Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur dan kemudian dilanjutkan 7 tahun masa paceklik. Nabi Yusuf kemudian memberikan jalan keluar yang harus kerajaan tempuh. Solusilah. Ia juga menunjukkan cara mengatasi 2 musim yang akan mereka alami begitu panjangnya, yaitu dengan cara menyimpan makanan lengkap dengan tangkainya pada 7 tahun pertama. Ya, kecuali sedikit untuk mereka makan sehari-hari. Ia juga menyarankan untuk kemudian mengurangi penanaman pada 7 tahun kedua, karena biasanya pada musim kemarau itu penanaman akan kurang menghasilkan, atau hasilnya sedikit buruk dibandingkan dengan musim penghujan. Semua keterangan yang diberitahukan Nabi Yusuf menunjukkan betapa sempurnanya ilmu yang dimiliki olehnya dan betapa sempurnanya pemikiran dan pemahamannya tentang hal yang dibicarakannya tersebut. Ketika Fir'aun mengetahui tentang kesempurnaan ilmu dan pemahaman yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, ia menyuruh utusannya untuk membawa Nabi Yusuf ke hadapan sang Fir'aun. Akan tetapi, Nabi Yusuf menolak untuk langsung keluar dari penjara dan meminta Fir'aun memenuhi syaratnya supaya namanya dibersihkan terlebih dahulu sebelum Nabi Yusuf keluar dari penjara. Fir'aun mengamini persyaratan Nabi Yusuf tersebut. Akhirnya, Fir'aun menyelidiki dan bertanya tentang kebenaran tersebut pada para wanita kerajaan. Dan Zulaikha mengakui dan berkata, "Akulah yang merayu Nabi Yusuf untuk menggodaku." Begitu pula para wanita kerajaan juga mengakui kejadian yang sebenarnya, bahwa merekalah yang menggoda Nabi Yusuf. Sekarang sudah nampak jelas kebenarannya. Lalu Fir'aun membersihkan nama baik Yusuf. Baru setelah itu Nabi Yusuf mau keluar dari penjara. Akhir cerita, Nabi Yusuf akhirnya bebas dari penjara dan diangkat menjadi bendahara negara oleh sang Fir'aun. Keluarnya Nabi Yusuf dari dalam penjara tepat di bulan Muharram, persisnya pada tanggal 10 bulan Muharram. Kisah perjuangan Nabi Yusuf dalam menapaki kehidupannya sangatlah layak untuk menjadi inspirasi kita agar terus untuk berjuang dan berdakwah dimanapun, kapanpun kita berada. Betapa pedihnya keadaan yang dirasakan oleh beliau, mulai dari percobaan pembunuhan dari saudaranya sendiri, godaan wanita yang mencintainya, kekejaman serta suramnya kondisi penjara, tidak menggentarkan akhlak mulia Nabi Yusuf, tak menggoyahkan semangatnya dalam berdakwah, dan sama sekali tidak mengurangi kedekatan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, taufik, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu meneladani kegigihan Nabi Yusuf dalam berjuang memegang, mendekap agama Allah. Allahu a'lam bishawab. Jangan lupa tunggu segmen Alkisah berikutnya yang akan bercerita, yang akan bicara tentang kisah teladan. Tetap di media PP Musara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.